pemirsa Jawa TV, ketemu lagi di Obrol dan masih juga bersama dengan Tori Andromeda di sini. Senang sekali untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber, tokoh inspiratif yang semoga juga bisa memberikan inspirasi tersendiri buat Anda ya pemirsa Jawa TV ya. Dan senang banget, harusnya senang karena untuk episode kali ini sepertinya akan lucu karena kita sudah menghadirkan salah satu manusia lucu yang ada di Madiun ini ya. Dia ini sudah kemana-mana sebenarnya, udah melucu di mana-mana. Dia sudah punya komunitas juga, Stand Up Indo Madiun. Salah satunya beliau ini yang juga menjadi ya salah satu andalannya lah, karena lucu banget nih orang katanya ya. Kita akan cek nanti dan langsung saja kita sambut. Ini dia, Mas Danang. Luar biasa. Selamat datang di Jawa Post TV. Ya, ini gimana? Ada lucu ya. Bagaimana mungkin pendapat Anda tentang studio kita yang mewah ini? Adem. Adem ya. Aslinya mantap. Ada Mas Danang. Danang siapa? Danang Dwi Fajar Armansyah. Danang Dwi Fajar Armansyah. Instagramnya kalau pengen follow @dansder, ya kan? Bener ya. Nah, ini dia adalah salah satu komika yang ada di Madiun, tergabung dalam Stand Up Comedy Indonesia Madiun. Dan kemarin juga sempat menjadi salah satu komika yang mengisi acara turnya Nopek Novian ya? Ya, betul. Di salah satu tempat di Madiun. Ya. Tapi sebelum kita membahas tentang itu, Mas Danang, ceritain dulu dong. Stand up comedy, bagaimana pada akhirnya Anda ini bisa tertarik sama dunia stand up comedy dan pada akhirnya nyemplung jadi komika? Sejak kapan sih sebenarnya? Awalnya tuh sejak... Lucu-lucu loh, Neng ngomong. Enggak mas, itu biasa ya mas. Biasa ya? Oh, iya. Awalnya tuh SMP. SMP? SMP? Soalnya kakakku kan ikut komunitas stand up juga. Ya. Terus di rumahnya nontonnya stand up terus ngobrolnya stand up terus menurutku kayak wah menarik gitu. Nyoba ikutan ya. Tapi baru mulai masuk komunitas stand up Madiun itu setelah UN SMP. Setelah? UN SMP. Oh, apa itu? UN, ujian nasional. Ujian nasional, ya. Habis ujian nasional SMP, terus nyoba beraniin masuk komunitas. April 2014. Itu artinya berarti mulai masuk komunitas zaman SMA kelas 1? Ya. Oke, April 2014. Udah lama nih, pemain lama. April 2014 sudah mulai stand up. Itu belajarnya awalnya dari YouTube kan banyak ya beredar video-video stand up comedy gitu. Itu atau mungkin sharing-sharing sama komunitas juga atau otodidak atau seperti apa? Campur-campur. Kalau dari YouTube mungkin baru adanya sekarang kayak latihan-latihan stand up tuh kayak gimana, terus apa aja itu mungkin baru-baru sekarang. Kalau dulu cuman dari buku. Buku? Buku. Bukunya siapa? Nah ini. Tuh. Ini orang ini adalah musuh stand up Indo. Oh kok bisa? Bersinggungan. Oh gitu. Nah. Siapa emang? Ramon Papana. Ramon? Papana. Oh iya tahu. Ya, oh dia punya buku di situ. Punya buku buat ngajarin stand up. Sama ada satu buku lagi, bukunya Panji Pragiwaksono yang Merdeka dalam Bercanda atau apa gitu loh. Nah itu pakai dua buku itu. Pakai buku ya berarti ya. Oke, terus pada akhirnya tetap sharing-sharing sama anggota komunitas juga dong ya. Betul. Oke. Nah, sekarang untuk anggota komunitas stand up comedy Indonesia Madiun sudah berapa orang? Ini mungkin kita meng-compare dulu tuh, kita juga sempat ngobrol ya sama Indra waktu itu. Stand up comedy Indonesia Madiun. Saya juga hampir lupa waktu itu anggotanya berapa dan sekarang berapa? Sekarang paling kalau yang aktif Mas ya. Paling sekitar 15-an. Oh, lumayan dong, lumayan. Kalau dulu lebih banyak lagi? Sedikit. Oh malahan, berarti peningkatan dong? Ya, peningkatan. Kok bisa sampai sekarang gitu komunitasnya berdiri? Ngeyel aja mas orang. Ngeyel aja. Lucu, enek sing delok opora tetap jalan gitu. Tetap jalan. Nah, ini yang penting tuh konsistensi dong ya harusnya. Ini anak-anak lebih ke ya itu ngeyel mas. Ngeyel, ya. Apa Tidak tahu malu mas. Tidak tahu malu ya. Itu perjalanannya suka dukanya seperti apa? Ini saya penasaran juga karena saya nggak tahu ya sebenarnya antusiasme masyarakat untuk komunitas stand up comedy ini di Madiun seperti apa sih? Masih banyak yang suka datang gitu nggak?
Kalau datang sih enggak mas. Terus? Iya mas, kalau datang enggak. Open mic paling yang nonton ini orang-orang random. Kan latihan kan, open mic latihan. Oh iya, oke. Paling nonton orang-orang random di kafe atau gimana gitu. Enggak sengaja nongkrong di situ terus kebetulan ada stand up. Bukan orang yang memang niatnya pengen nonton open mic tuh enggak. Oke. Kalau di komunitas-komunitas besar kayak Surabaya, Malang, Kediri, itu orang-orang datang ke kafenya emang pengen nonton stand up. Nonton stand up. Kalau di sini enggak. Lah kalau kita mengkomparasi sedikit antara teman-teman masyarakat pola mereka apa ya istilahnya antusias dengan stand up Madiun dengan Surabaya dan kota-kota besar yang lain itu seperti apa sih? Ya itu mas, mereka tuh sampai harus reservasi. Oh iya? Iya, Di paling kota cuma besar latihan ya? mas. Iya. Kan kalau Madiun kan lebih banyaknya lebih ke konser gitu ya. Ya. Nah, stand up masih kurang, masih minim. Kalau dibilang masih minim, iya juga mas. Tapi kalau dulu kelihatannya enggak. Oh dulu rame yang nonton? Dulu waktu awal-awal masuk komunitas itu kelihatannya kayak gampang. Oh gitu? Orang, ya. Oh itu artinya kalau dulu anggotanya tidak sebanyak sekarang, tapi antusiasme audiens untuk nonton banyak. Betul. Kalau sekarang anggota komunitasnya stand up nambah, tapi yang nonton semakin turun. Kalau semakin turun tuh enggak, paling sekarang ya misal bikin acara sendiri paling 30 atau 50-an orang. Lumayan lah. Ya lumayan lah. Bayar kan? Berbayar. Nah. Bayar. Kalau dulu kayak zaman-zaman 2014 gitu, cuman modal Twitter mas, orang datang bisa sampai 400. Hah? Masa? Iya mas, cek Twitter stand up Madiun. 400 orang nonton? Iya. Gokil sih. Foto-foto lawas nggih HP Android sing buruk-buruk. Iya. Wong tangan terus. Kalau sekarang ya sekitar berapa? 30, 50. Itu pun teman-teman sendiri. Iya. Iya. Harus diakui iya. Harus diakui. Ya karena tapi kan pada akhirnya tetap ada support system dong ya, yang masih membuat komunitas stand up comedy Madiun ini juga tetap ada gitu. Betul. Ya. Maksudnya walaupun antusiasmenya mungkin naik turun, tapi konsistensinya ada dan masih eksis lah gitu ya. Walaupun mungkin ya ndelok koncone dhewe dan pada akhirnya beliau ini kemarin ikut tour, rangkaian tour dari Nope Novian. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ya. Jadi buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tetap panteng terus obrol-obrol di Jauh. Pendapat mereka tentang stand up Madiun seperti apa? Ya, sebenarnya oke-oke aja mas. Soalnya kalau kata mereka belum tentu kalau mereka di Madiun bisa survive. Iya. Dengan banyak challenge. Oke, pemirsa Japas TV back again di Obrol-Obrol. Masih juga bersama dengan Mas Dana. Ini ya, pose bapak-bapak. Pose bapak. Yang tidak diboleh ikuti oleh ASN kan. Oh iya ya, sekarang nggak boleh ya. Gini nggak boleh, gini nggak boleh. Gini nggak boleh. Gini nggak boleh, gini nggak boleh. Gini juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Gini juga nggak boleh ya. Gini sekarang. Harus gini. Gini ya. Harus gini. Presisi. Oh, ini. Kalau nggak gini. Timnas banget loh. Timnas. Nah, back again di stand up comedy ya. Pastinya komika-komika daerah termasuk Madiun ini kan juga selalu berkoneksi dengan teman-teman di kota lain, betul? Ya. Seperti apa menjalin koneksi dengan teman-teman yang di luar kota? Ya, kalau mereka ngadain open mic datang gitu aja mas, nyoba latihan di sana gimana? Selalu? Ya enggak selalu mas, duitnya sing raine. Iya sih. Paling jauh yang pernah didatengin? Surabaya. Semua teman-teman di Surabaya udah kenal berarti? Kalau semuanya belum, ya paling beberapa orang. Oke. Pendapat mereka tentang stand up Madiun seperti apa? Ya sebenarnya oke-oke aja mas. Soalnya kalau kata mereka belum tentu kalau mereka di Madiun bisa survive. Iya. Dengan banyak challenge, tantangan di Madiun, masih bisa mempertahankan eksistensi komunitas itu juga masih oke banget lah ya buat mereka ya. Iya. Nah, salah satunya yang sudah dibangun koneksinya adalah salah satu komika dari Madiun juga sebenarnya ini, ya, Nope Novian, ya. Omai di tuh.
pilang kenceng. Pilang kenceng. Ya. Nah, itu ceritain mungkin kedekatan teman-teman stand up Madiun dengan Nopek Novian nih seperti apa? Ya selayaknya orang berkomunitas biasa Mas, kan namanya orang dari komunitas, kalau misalnya pergi kemana gitu mesti datengin komunitas-komunitas juga kan. Kayak gitu Mas. Serawung lah ya. Ya, serawung gitu. Nah, sekarang kan tapi bedanya mungkin Nopek udah tinggi lah ya, udah besar gitu ya. Stratanya udah beda lah kalau sama jauh Mas. Jauh. Tapi masih berkoneksi, masih berteman baik, bahkan Anda menjadi salah satu pengisinya tournya Nopek. Ya itu ceritain awal mulanya seperti apa? 370 orang, betul? Ya. 370 orang di depan itu merupakan salah satu jumlah yang ya mungkin terbesar mungkin sepanjang karir Anda. Betul. Betul. Nah, ceritain dong dari awal kok bisa diajakin Nopek dan akhirnya berdiri menghibur mereka, mengocok perut mereka di depan 370 orang. Kalau diajak tuh enggak Mas. Jadi itu Terus? Mas Nopek tuh kalau bikin tour tuh ngajak kerjasama anak komunitas. Ya, nanti semuanya, iya, tapi semuanya nanti diatur sama komunitasnya sendiri. Oke. Kalau Madiun tuh kayak bikin seleksi gitu loh Mas. Oh, dikurasi. Ya. Jadi nanti siapa aja yang kayak dipastiin orang ini memang bisa nih buat jadi openernya di kota ini. Jadi setiap komunitas tuh punya hak buat itu Mas. Jadi kan kalau lihat turnya kan semua komunitas opener lokalnya 2, yaitu yang nentuin komunitasnya sendiri-sendiri. Oke. Ya. Berarti selain Anda ada siapa lagi? Satunya namanya Iqbal. Iqbal. Ya, Iqbal. Hanya ada 2 dan Nopek 3 total. Enggak Mas. Jadi Mas Nopek nanti bawa 2 orang lagi. Oke. Dari teman-temannya dia Mas. Di Madiun juga atau di luar kota? Luar kota Mas. Mana waktu itu? Yang itu Fajri sama Axel tuh dari Surabaya. Dari Surabaya. Ya. Nah itu pada akhirnya gimana rasanya diajakin, maksudnya bukan diajakin ya, dipilih sama komunitas mewakili mereka untuk bisa naik di atas panggung di depan 370 orang. Rasanya bi? Dredeg Mas. Dredeg. Hamin seminggu mulai kacau jam tidur. Biasanya menghibur 30 orang ya, 370 orang ya. Mana gitu. Saking bangganya Anda berkali-kali update ya di sosmed ya, saya lihat. Iya Mas. Jarang Mas. Jarang. Iya, saya lihat wah ini pencapaian kan berarti pencapaian harus diupdate, harus dipamerkan. Nah, terus dari situ materinya sebaya apa? Ini ngomongin materi ya, karena sebenarnya kalau kita ngomongin stand up comedy itu yang cukup krusial adalah materi waktu stand up ya. Ini membahayakan atau enggak? Sebenarnya kamu kalau bawain materi gitu gimana Mas? Memilahnya lah. Ya tergantung acaranya. Nah, misalnya acara stand up berbayar off air gitu kan enak buat anak-anak komunitas. Soalnya bebas ngomong apa aja. Iya. Nggak tanpa direkam kamera, lah ya betul. Nggak ada yang rekam, nggak ada yang viralin. Ini makanan empuk nih. Ada sara, politik. Waduh, gitu ya? Iya Mas, blue jokes. Blue jokes, porno. Oh, oke. Porno. Gitu. Tapi hanya untuk konsumsi komunitas. Ya, yang itu acara itu. Iya, kan mungkin bisa buat latihan juga lah ya. Iya kan? Yang open mic mingguan itu kan biasanya di kafe-kafe itu ya. Kalau mungkin di acara yang kemarin, yang di tournya Nopek. Kemarin itu Mas, mengkritik pemerintah. ya itu juga sama bahayanya juga dong. Anda cukup berani juga dalam menyampaikan seperti itu. Unek-unek Mas, nek gak disampaikan nih gak lega. Bener sih, bener. Tapi cara penyampaian seorang komika dalam menyampaikan kritik itu seperti apa sih? Ya tergantung Mas, soalnya dengan sarkas kah, dengan langsung to the point kah? Kalau langsung to the point Mas. Langsung to the point? Langsung to the point, terserah nanti orang-orang nganggep piye itu. Kan asumsi orang-orang nanti beda-beda Mas. Kamu gak takut di cing gitu? Takut aslinya. Saya aslinya takut Mas. Ya mungkin di sniper dari jauh gitu kan. Semenjak ngeluarin materi itu saya nggak buka Instagram seminggu. Oh iya? Orang bahaya ya. Oke. Tapi waktu itu berhasil nggak?
orang-orang pada ketawa semua nggak? Alhamdulillah ketawa Mas. Nah, itu kan mungkin anak-anak Madiun semua ya yang nonton. Ada yang dari luar kota tapi mereka ngerti. Oh, oke. Maksudnya ketika misalnya mengkritik pemerintahan yang seperti apa yang Anda maksud? Indonesia atau daerah? Daerah Mas. Oh, lokal. Oke. Berarti kan mungkin masih relate sama audiensnya. Betul. Bahaya juga. Oke, nanti saya akan tantang Mas Danang ini untuk merosting saya. Ya. Di segmen ketiga tapi. Jadi yang pengen tahu seperti apa Mas Danang ini ngelok-ngeloknya saya, jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Dia setiap nganter makanan bilang ke setiap meja, jangan denger itu Mas, gak lucu mereka. Responnya langsung gak baik gitu. Tapi wajahnya tersinggung beneran atau masih Balik lagi di Obrol Jawa Pos TV, masih juga bersama dengan Mas Danang, komika dari Madiun yang sukses menghibur 370 orang di tournya Nopek kemarin ya. Keren sekali. Sangat punk sekali dengan jaket jeans, The Clash, Sex Pistol, NoFX. Anda serebel itu kah? Oh, rebel sekali Mas. Rebel sekali. Rebel sekali. Ngomong-ngomong rebel nih ya, Mas Danang. Kayaknya audiens di acara stand up itu selalu bisa menerima guyonan kita nggak sih? Guyonannya si komikanya ketika tampil. Atau pernah nggak ada ketersinggungan gitu? Nah ini menarik nih, ceritain dong. Kalau ketersinggungan udah pernah terjadi sekali Mas. Oke, gimana ceritanya? Aslinya itu nggak serta-merta apa ya? Tersinggung beneran itu ya? Tersinggung beneran Mas. Okay. Tapi nggak menjelekkan aslinya. Jadi waktu itu open mic di salah satu kafe kan Mas. Oke. Kebetulan waitersnya tuh mbak-mbak kacamataan gitu. Oke. Sama anak-anak, wih kayak Ratu Tisa ya. Hah? Ratu Tisa tuh orang PSSI ya. Kayak Ratu Tisa ya. Nah, anak-anak langsung, ya terima kasih sudah kita kedatangan tamu dari PSSI Ratu Tisa. Orangnya nggak terima Mas. Ratu Tisa kan cantik. Itu juga. Dia Mas, orangnya nggak terima. Padahal itu cuma jokes, orang-orang ngeliat langsung ketawa. Iya kan Ratu Tisa. Itu waitersnya? Betul Mas. Apa yang akhirnya respon yang diberikan Mbak Ratu Tisa itu? Kawinya ya Mas? Ya. Ke kamu? Dia setiap nganter makanan bilang ke setiap meja, jangan denger itu Mas, gak lucu mereka. Responnya langsung gak baik gitu Mas. Tapi wajahnya tersinggung beneran atau masih ketawa-ketawa? Kalau masih ketawa-ketawa tersinggung. Tersinggung ya? Beda Mas, kita nih sudah lama di dunia komedi, kita bisa melihat mana orang yang tersinggung beneran. Oke. Itu pengalaman paling gak enak ya? Ya. Ada yang lebih gak enak lagi gak pengalamannya? Selama ini untungnya belum ada. Belum ada? Berarti belum pernah menyinggung orang yang sampai ada efek belakang mau ngapain gitu enggak ya? Belum ada Mas, belum ada. Meskipun anak-anak sering mancing. Oke, misalnya? Seniorku Mas, Mas Berintik sama Mas Indra. Oh ya. Pernah stand up itu pakai, satunya Mas Indra pakai gamis. Oh ya. Iya. Mas Berintik pakai rompi FPI, ya Allah. Oh, oke. Sangat menantang orang-orang. Sangat ya, challenging ya. Oke. Ya. Nah, ini mungkin edukasi juga nggak buat teman-teman nih, Mas Danang. Bagaimana sih mereka itu melihat sajian show stand up komedi? Maksudnya untuk ketersinggungan itu seperti apa sih edukasinya? Kalau ketersinggungan tuh kita nggak bisa mengantisipasi ya, soalnya materi sebersih apapun tuh kadang-kadang orang bisa tersinggung. Contoh, Panji Pragiwaksono bahas kucing, komunitas kucing tuh tersinggung. Oke, iya. Cat lovers itu. Betul. Ya, maksudnya hal kayak gitu aja orang-orang bisa tersinggung, apalagi hal yang berat. Kalau di stand up sih mengingatkan penonton kalau itu sebenarnya cuma jokes aja, jadi jangan sampai dibawa ke hati gitu, jangan diambil hati gitu loh Mas. Kalau ini kan cuma jokes biasa, kita nggak ada maksud apa-apa, kita cuma ngelucu aja, ngelucu. Kebetulan topiknya emang agak berat, misalnya agama atau ras, atau mungkin politik. Ya. Tapi mungkin walaupun itu sajian show-nya emang lucu, tapi pastinya ada pesan-pesan yang sebenarnya disampaikan dong. Maksudnya kritik-kritik ya mungkin tentang pemerintahan atau sosial atau apapun itu.
Ya tersirat mas. Tersirat ya? Tersirat. Okay. Jadi nggak langsung biar ada seninya gitu mas. Tersirat. Ya. Nyeni banget ya. Nyeni banget ya. Mungkin sedikit kasih tips dong buat teman-teman yang pengen belajar stand up tuh apa aja sih yang pengen dipersiapkan? Penting mental. Mental ya? Penting mental, datang ke komunitas mas aku mau belajar. Pasti diterima dengan baik. Sesimpel itu ya? Iya. Terus mungkin menyiapkan materi itu seperti apa yang aman gitu? Ya itu nanti mengalir aja mas. Pokoknya nanti baru masuk paling disuruh ya bahas sekitarmu dulu, apa kehidupanmu kayak gimana. Soalnya masih sekolahmu gimana di sekolah. Oke, berarti yang deket-deket dulu lah ya. Nggak usah terlalu jauh ke agama atau politik atau pemerintah dulu gitu ya. Karena dari keseharian kita juga sebenarnya bisa dikemas dengan lucu sebenarnya. Oke. Challenge tadi ya, saya pengen Mas Danang ini ngerosting saya 1 menit ya. Coba selalu aku gak apa. Ini dia Mas Danang. Gimana gitu? Jadi kalau yang belum tahu, Mas Tory ini adalah orang yang serba bisa tuh. Orang yang serba bisa. Setauku Mas Tory ini ngeband iya. Jadi penyanyi solo iya. Nge-MC iya. Jurnalis iya. Semua diembat. Tak delok Mas Tory ketek kan bedane karo Pak Luhut. Wis ngono Mas Luhut dia. Opung. Kan baik Opung. Iya. Tapi ngomong Pak Luhut semuanya emang kredibel. Iya. Kredibel. Ini sesuai kapasitasnya. Multi talent lah. Multi talent. Oke, terakhir Mas Danang. Ini kan ya dunia stand up comedy selalu dinamis lah ya dengan segala macam perubahannya. Mungkin teman-teman anggotanya juga keluar masuk, terus penontonnya, audiensnya juga naik turun juga. Harapan ke depan seperti apa sih untuk dunia stand up comedy di Indonesia dan juga di lokal di Madiun? Kalau di Indonesia udah pasti pengennya ya semakin berkembang aja mas. Soalnya kan akhir-akhir ini mulai muncul lagi ke permukaan. Kayak stand up Indo mulai dikenal gara-gara ada stand up festival. Ya, show-nya semakin banyak ya. Ya, terus kayak bikin jambore stand up. Oke. Terus Desember ini kalau nggak salah bikin podcast stand up live. Oh ya? Jadi semua anak-anak stand up yang punya podcast dikumpulin jadi satu buat podcast bareng-bareng. Live gitu. Seluruh Indonesia? Iya katanya. Enggak mas, dipilih. Oh tetap dikurasi. Ya. Itu yang di Indonesia. Kalau yang di lokal nih? Ya harapan saya juga sama. Semoga masyarakat Madiun terus mendukung Komika Lokal. Oke. Itu aja ya. Aman sekali statement Anda yang challenging dong, yang nggak aman gitu. Kami akan membawakan materi-materi yang berbahaya. Makanya datang. Iya. Dan kalau Anda pengen tahu sebahaya apa materi-materi yang akan disampaikan oleh teman-teman stand up comedy Madiun, termasuk orang ini ya, langsung saja datang ke mana mungkin salah satu kafe lah ya. Mungkin bisa dicek Instagramnya apa? @standupindo_mn. @standupindo_mn. Di situ di share jadwalnya ya, kapan open mic, sharing, segala macam nanti bakal di-post di situ. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman pengen gabung, gratis ya, free ya? Gratis mas. Oke. Meskipun kemarin kadang-kadang tak guyoni wong. Iya. Nge-DM mas, syaratnya apa mas? Fotokopi KK, KTP, SKCK. Tenan tuh mas. Iya. Ora. Tekonin sesuk jam 09.00 nggih klambi putih, celana kain gitu. Mas Danang, terima kasih banyak. Mantap banget sudah berkenan untuk main ke Jawa Pos TV dan sharing banyak hal tentang dunia stand up comedy. Semoga juga menginspirasi teman-teman yang lain juga. Amin. Untuk bisa lebih appreciate dengan dunia stand up comedy dan bisa semoga suatu hari mereka bisa terus mendengarkan materi-materi Anda yang bahaya. Oke. Kita akan akhiri untuk obrol-obrol episode kali ini bersama dengan Mas Danang dari Stand Up Comedy Indo Madiun ya. Terima kasih banyak buat teman-teman pemirsa Jawa Pos TV yang sudah menyimak episode kali ini dan masih banyak sekali narasumber dan juga tokoh-tokoh lain yang akan membuat kamu semuanya mendapatkan banyak sekali vibes atau input positif spesial
dari Jawa Post TV. Dan akhirnya, saya Tori Andromeda beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye!